penerbangannya jam 5.30, sedangkan sekarang tuh baru jam 3 kurang. Jadi mungkin akan nunggu dulu. Langsung masuk aja. Jadi hari ini mau ke Lombok. Sekarang tanggal 8 bulan Mei 2026. Ini hari Jumat. Bakal kurang lebih 5 hari 4 malam di Lombok. Terus ntar pulang lagi tanggal 12. Sekarang sih udah di bandara. Sebenarnya untuk keberangkatan pesawatnya itu jam 5.30. Tapi karena sekarang masih jam 3 pagi, jadi untuk sementara nunggu dulu di ruang tunggu. Nantinya kalau mungkin jam 4 atau setengah 5 akan masuklah ke gate B2. Sekarang udah jam 4, jadi mau coba geser dan mau coba masuk ke gate B2. Jadi mungkin nunggunya itu akan di dalam aja. So ya. Lu tahu, tadi pas gue mau pindah ruang tunggu, pas mau masuk ya, gue rogoh kantong, mau cari boarding passnya, mau nunjukin boarding pass, hilang aja. Boarding pass gue hilang aja. Panik ya kan, panik. Gue cabut keluar lagi tadi, buat ke counter check-in Mandiri. Lari lah ke counter check-in Mandiri. Untungnya boarding pass masih bisa dicetak lagi. Boarding pass baru. Emang harus hati-hati sih. Dan mungkin kedepannya better check in online aja, karena kan boarding passnya elektronik kan. Jadi meminimalisir kejadian-kejadian kayak gini gitu. Ya untungnya yang kayak gini tuh masih bisa dicetak. Ya kalau nggak bisa dicetak kan bahaya juga ya. Better check in online sih, biar gak panik, biar aman juga. Pas gue sampai di bandara itu, jadi hal yang pertama yang gue lakuin itu menghubungi pihak charter motor. Waktu itu gue dapet motor NMAX, itu biayanya per hari 150.000. Gue nyewa untuk 4 hari, jadi 600.000. Ini mau ketemuan dulu sama jasa sewa rental. Jadi nggak tahu ini orangnya di mana, katanya sih pas di pintu keluar aja. Jadi sekalian ngambil motor, habis itu jalan dulu entah kemana. Jadi ntar sekitar jam 11 atau 12 tuh ketemu lah sama temen yang dari Bali. Dan ya langsung ketemunya di tempat tiba bandara. Gue langsung ketemu orangnya, langsung tukar dokumen segala macam, dan langsung ya lepas kunci. Gue langsung pegang kuncinya, langsung gue bawa motornya. Paling sekarang mau cari makan dulu. Nggak tahu mau cari makannya kemana, cari sarapannya kemana. Mungkin ke Praia atau mungkin ngedeketin pelabuhan Lembar, karena biar langsung nanti gitu sekalian nggak lama temen itu tiba. Oke, masih belum punya ide, jadi ya betul jalan aja. Oke, let's go. Gua dilema juga. Jadi keluar dari bandara itu mending langsung ke selatan atau mendekati Mataram. Nah, awalnya tuh gue pengen ke selatan dulu, pengen ke sirkuit Mandalika atau Bukit Merese. Tapi karena gue pikir kayaknya waktunya nggak akan cukup, kalaupun cukup itu akan mepet banget. Jadi sebaiknya gue pergi mendekati kota Mataram aja. Karena kalau ke selatan itu kan akan menjauhi pelabuhan Lembar ya, karena kan gue harus ngejemput teman gue juga. Dia kan di pelabuhan Lembar, yang mana pelabuhan Lembar itu lebih dekat ke kota Mataram kalau dari Praia, dari bandara.
Oke, sekarang udah sampai Pelabuhan Lembar. Cuma ini karena masih jam 10, kurang lebih sejam lagi. Paling katanya estimasi nyampe jam 11. Cuma di sini sekitar sini kok kayak nggak ada warung ya, nggak ada warung makan gitu. Ini tuh mau cari makan dulu. Coba muter balik kali ya, muter balik aja lah. Oke, sampai di tempat makan. Mungkin mau cobain nasi bebalung kali ya. Kita cobalah. Ciao. Kita coba. Di rekomendasi itu, jadi dia jual bebalung sama nasi goreng gitu. Bebalung bakso bebalung sama nasi goreng. Akhirnya gue memutuskan untuk makan bebalung itu. Nah, untuk bebalung itu dia tuh sebenarnya sop iga, cuma kuahnya tuh khas Lombok katanya. Cuma untuk yang gue makan ini di warung yang pertama ini, bebalungnya itu menurut gue masih sama aja sih kayak bakso iga pada umumnya gitu. Yang di dekat rumah gue di Tangerang di Jakarta itu ya udah rasanya kayak kuah bakso, cuma ada iga sapinya. Oke, sekarang waktunya ketemu teman, katanya dia udah sampai. Jadi kita samperin dia. Nah, karena waktu itu posisinya hari Jumat, jadi kita memutuskan untuk sholat Jumat dulu di sebuah masjid. Gue lupa nama masjidnya, pokoknya dia ada di tengah kota Mataram lah. Panas banget gila. Gak lama lagi turun. Beres sholat Jumat, kita nggak langsung cabut. Kita pikir belum bisa check-in juga, dan kita nggak tahu mau kemana. Better ya udah leha-leha dulu aja di selasar masjid itu. Akhirnya ya kita tidur dulu tuh. Tidur ada kali kurang lebih 1 jam lah tidur di masjid itu, selasar masjid. Akhirnya ya udah tidur sampai 1:30, bangun 1:30. Nah, jam 2 kurang itu langsung kita berangkat untuk check-in ke penginapan. Oke, sekarang kita lagi mengarah ke kota Mataram setelah ketemuan di Pelabuhan Lembar. Untuk penginapan ini nggak jauh dari masjid itu, jadi jalannya tuh kayak lurus doang aja. Ngikutin masuk jalan kecil, cuma lurus, tinggal ikutin jalan. Nama penginapannya itu Red Door Syariah, dekat RSUD Lombok 2. Di situ gue dapet harga 100.000 per malam. Jadi kalau dibagi 2 sama teman gue ya gue bayar gocap 50-50. Oke, sekarang udah jam 2 siang, udah sampai penginapan. Ini penginapan di kota Mataram yang 100 ribuan. Ini posisi namanya itu Red Door Syariah, dekat RSUD Lombok 2. Dia harganya 1 malam 100 ribuan. Fasilitasnya tuh ya ini ada lemari buat taruh barang segala macam, baju ada gantungan. Terus juga untuk toiletnya kayak gini, bersih sih toiletnya, enak banget ya. Enak lah, toiletnya bagus, bersih. Gue juga capek, gue mau tiduran, gue mau mandi dan tiduran sebentar karena abis ini lanjut ke selatan, mungkin ke Merese atau sirkuit Mandalika. Nah, tadinya setelah kita tuh cuma mau check in, terus beres-beres sebentar, tiduran, habis itu berangkat ke Bukit Merese atau ke sirkuit Mandalika. Cuma karena itu benar-benar capek banget dan Lombok itu panas, yang panasnya tuh kering gitu. Akhirnya ya udah tiduran siang, tidur dan bablas ternyata sampai sore. Oke, sekarang jam 5 sore. Sekarang mau keluar. Tadi habis tidur lumayan, tadi 2 jam tidur. Nggak jadi siang ini, nggak jadi ke Bukit Merese atau sirkuit Mandalika karena tadi capek banget, pegel-pegel, sakit. Jadi daripada dipaksain, kayaknya bagian itu besok aja. Jadi yang sekarang yang memungkinkan itu mungkin Kota Tua Ampenan atau ke Semigi. Jadi ya sekalian cari ayam taliwang. Let's go. Akhirnya di hari itu kita cuma jalan-jalan ke Kota Tua Ampenan dan juga ke Pantai Senggigi. Cuma kita nggak bener-bener ke Pantai Senggiginya, ya namanya Pantai Kluwi. Ya sebenarnya pantai itu
bagus, untuk sunsetnya juga bagus, cuma sepi banget gitu. Sampai apa ya, kita juga nggak lama sih di sana. Akhirnya ya udahlah, minggir-minggir aja nyari makan. Akhirnya nemu, kita makan sate bulayak. Nah, sate bulayak ini tuh salah satu kuliner khas Lombok. Jadi sate bulayak itu menurut gua ya bentuknya tuh kayak sate taichan, cuma dia ada kuahnya. Kuahnya itu apa ya? Kuahnya tuh berempah, cuma ada rasa kelapanya. Kelapanya tuh berasa banget, tapi bukan santan. Dan juga dia didampingin sama lontong. Lontongnya itu dibungkusnya tuh bukan pakai daun pisang, tapi pakai daun aren kalau nggak salah. Manjang gitu loh. Jadi dia kayak spiral gitu. Enak. Rempahnya berasa, terus kelapanya berasa. Itu apa ya? Pengalaman baru banget lah buat gua makan sebuah makanan namanya sate bulayak. Enak banget. Itu gua suka. Nah, setelah kita makan sate bulayak dan juga ngelewatin mampir Kota Tua Ampenan, karena kami ngerasa kami masih belum kenyang, masih lapar, jadi kami memutuskan untuk mencari makanan khas Lombok yang paling terkenal, yang salah satu yang terkenal banget itu adalah ayam bakar taliwang. Nah, kita makan ayam bakar taliwang di namanya itu kedai ayam bakar taliwang Pak Udin. Nah, itu enak, dia enak. Dia satu ayam, harganya tuh 50.000 untuk satu porsinya, untuk satu orang. Itu hari itu kita tutup dengan makan ayam bakar taliwang khas Lombok, salah satu kuliner khas Lombok.